Sekarang saudara-saudara, sesuai dengan tema kita, di minggu ini, secara khusus kita akan menaruh perhatian terhadap hal-hal yang bersangkut paut dalam liturgia. Saudara-saudara, saya ingin mulai dengan mengatakan begini. Beberapa orang dengan begitu sederhana menyampaikan bahwa di sorga itu tidak ada liturgi. Di sorga itu kita tidak pakai liturgi apa-apa. Di sorga hanya ada pujian dan penyembahan. Ya kebetul juga itu kalimat, tapi sungguhnya salah. Karena nanti sebentar ketika kita menaruh perhatian sungguh kepada liturgi, baru kita sadar bahwa pujian dan penyembahan itu adalah bagian langsung dari apa yang kita sebut sebagai liturgi itu. Jadi kalau kita menyanyi dalam ibadah, kita bikin penyembahan dalam ibadah, ada pujian, ada doa di situ, ya itu sudah unsur-unsur liturgi. Jadi karena itu gereja harus secara sadar mengatur itu. Tapi yang menarik saudara-saudara bahwa sekarang ketika kita bicara tentang kebaktian minggu, kita datang di sini dan semua orang mengaku bahwa gereja itu adalah rumah Tuhan. Tapi sejumlah hal bermasalah. Kita mengaku bahwa gereja rumah Tuhan, Tuhan ada di tempat ini, tapi banyak orang punya perilaku yang tidak pas dengan menyatakan bahwa ini adalah rumah Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang sampai di sini dulu baru dia tahu bahwa Tuhan ada di sini, tapi dia mulai undang Tuhan. Tuhan dari mana kok begitu? Supaya datang ketemu dia di sini. Padahal ini rumah Tuhan. Harusnya kita punya perilaku yang beda sedikit ketika sadar bahwa kalau benar ini rumah Tuhan, ada Tuhan di sini. Betul-betul atur diri baik-baik untuk datang, kan kita mau berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Dia memang tidak kelihatan, dia memang tidak kita sentuh. Dia tidak kasat mata, sungguh. Tapi dia ada di sini. Dan saudara-saudara dan saya sementara datang ke sini untuk berjumpa dengan dia. Dan karena itu persiapan itu menjadi serius. Lalu mari kita lihat sedikit apa arti liturgi supaya kita membedakan dia. Liturgi itu apa sesungguhnya? Kita taruh pembedaan sedikit dengan tata ibadah. Liturgi itu sesungguhnya adalah keseluruhan perangkat. Semua hal yang berkaitan dengan ibadah jemaat, semua hal. Dia punya ruangan, dia punya tempat, dia punya orang-orang, dia punya tata ibadah, dia punya segala sesuatu. Itu yang kita sebut dengan nama liturgi. Jadi kalau saudara-saudara diberi tugas untuk pelayanan, sebagai liturgos, sebagai apapun dalam gereja Tuhan, nah atur waktu, kok datang tepat waktu. Karena Tuhan ada di sini menunggu saudara. Kita atur begitu rupa supaya kita menjalankan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara berkehendak untuk menyampaikan puji-pujian bagi Tuhan di sini, maka atur waktu baik-baik, atur ini hidup baik-baik, atur diri baik-baik. Karena kita tidak menyanyi untuk memuaskan telinga jemaat. Kita sementara menyembah Tuhan di sini, di tempat di mana kita semua punya pengakuan ada Tuhan di sini. Karena itu perilaku ibadah kita harus perilaku ibadah yang sungguh kepada Tuhan. Sadar bahwa kita berjumpa dengan Tuhan di sini. Ini bukan tempat main-main. Ini tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam semua itu sekarang kita mengatur tata ibadah. Jadi itu semua ruangan sudah siap, orang-orang sudah siap. Ini keyboard sudah siap, ini semua sudah siap. Penyanyi sudah siap, pengkhotbah sudah siap. Sekarang kita atur tata ibadahnya. Mulai dari persiapan, votum salam sampai berkat. Dan wajib hukumnya ikut semua. Kenapa? Karena saudara dan saya sementara rindu berjumpa dengan Tuhan di sini. Dan kita sementara mau datang untuk kepentingan itu. Sebenarnya saudara-saudara, liturgi itu kalau kita lihat bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani sebenarnya dia punya arti adalah sebuah kerjasama. Dalam kata kerjasama itu kita pahami sekarang bahwa kita semua menjadi penting di tempat ini. Di sini tidak ada penonton. Di sini kita semua pelaku. Dalam kapasitas kita yang beda-beda. Jemaat bukan saja yang perhatikan. Ini jemaat dan juga kadang-kadang hanya perhatikan baru mulai nilai satu. Itu menyanyi tidak ke saya. Saya menyanyi lebih hebat sedikit. Ya sedikit saja, yang banyak di orang lain. Semua pelaku. Pelaku penyembahan dan perjumpaan kepada Tuhan. Karena itu duduk manis-manis begini. Ya duduk yang begini sudah.
dan seterusnya. Supaya betul-betul kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Lalu saudara-saudara, kita geser sedikit untuk menaruh perhatian lebih kepada tata ibadah kita. Supaya jangan kita bilang di sorga tidak butuh itu. Siapa bilang puji-pujian dan penyembahan ada dalam tata itu. Dan sekarang kita mengatur. Tapi sebelumnya saya ingin kasih tahu kita saudara-saudara, bahwa dalam seluruh tata ibadah kita, dalam liturgi ini, ingin menyampaikan kita beberapa pokok penting yang tidak boleh hilang di situ. Dalam gereja kita saudara-saudara, ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yaitu, dalam tata ibadah kita doa dan pujian menjadi penting. Ada 3. 1 doa dan pujian, 2 pembacaan dan pemberitaan firman, yang ketiga respon. Doa dan pujian, pemberitaan, dan yang ketiga respon. Pertama saudara-saudara, kenapa orang harus berdoa? Di tempat ini kita berjumpa dengan Tuhan dan kita harus berdoa. Kenapa kita berdoa? Jawabannya sederhana. Doa itu hanya bisa dilakukan bagi orang yang merasa dirinya terbatas. Doa itu hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang sadar bahwa dia tidak punya kemampuan lebih. Dan karena itu dia berharap kepada Tuhan. Nah, bagi yang tidak terbatas dan tidak usah berdoa. Karena doa hanya bagi mereka yang merasa terbatas dan berkekurangan. Dalam seluruh kehidupan mereka, mereka sadar bahwa mereka tidak mungkin mengandalkan diri mereka. Karena itu sekarang mereka mau mendiamkan diri mereka, berdoa, bersandar kepada yang tidak terbatas. Dan di tempat inilah sekarang kita mau berdoa. Karena itu orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang benar-benar sadar dalam seluruh keterbatasannya. Dia mau menghampiri Tuhan sekarang di sini. Tapi itu doa-doa yang tulus keluar dari hati, bahkan tidak perlu orang tahu. Dan bicara dalam hati. Kadang-kadang kita ini sebenarnya tidak berdoa, tapi pas orang lihat langsung cepat-cepat begini. Saudara-saudara, mari kita, kalau kita duduk makan sama-sama, sebenarnya donjo tidak biasa doa makan. Tapi kan lihat orang sudah berdoa dan terdoa. Angkat muka orang belum tutup, buka mata mengulang lagi begini. Itu bukan berdoa itu. Tapi di agape tidak ada yang begitu Saya lihat ini muka pendoa semua ini. Luar biasa itu. Dari hati mau bilang. Kadang-kadang orang sudah tahu kita berdoa, kita cek tadi ada kunyah gula-gula. Tidak bisa. Doa itu dari hati. Untuk Tuhan. Kita bicara. Tidak usah makan puji dan doa. Mau kasih takut siapa dengan itu doa. Bicaralah dari hatimu. Tuhan menunggu. Untuk bicara dari hatimu kepada Tuhan. Berdoa. Kedua, kenapa kita butuh berdoa? Bukan saja karena kita merasa terbatas. Tapi doa itu sekaligus sebuah pengakuan bahwa Tuhan turut bekerja di setiap masa hidup kita. Kenapa saya berdoa? Karena saya tahu hari ini kalau saya sampai di sini ini karena Tuhan turut bekerja. Berulang kali saya bilang, saudara bayangkan, jangan lihat bahwa kalau orang mati bangkit itulah Tuhan bekerja. Tidak, kalau saudara bisa bangun pagi saja, bersyukurlah dan berdoalah karena Tuhan masih mau bangunkan saudara dan saya. Bayangkan kalau tadi malam Tuhan pimana begitu, terus dia lupa pulang. Dia tidak kasih bangun kita tadi pagi. Ini hari sapa kubur sapa. Jadi kalau masih bisa bangun itu, nah tolong kau berdoa sedikit. Ini bangun dan bangun langsung raba HP di mana. Terus anak-anak kasih tahu, papa, kenapa? Papa pu HP supica. Hah? Susah ini orang, berdoa. Apa yang terlalu penting kalau mau kasih tahu kita di HP? Doa. Kadang-kadang dong tidak berdoa, dong pun doa tulis di Facebook. Ya Tuhan sertai kami di perjalanan. Yang like 27 orang. Tolong dulu. Bangun pagi foto. Padahal modal hanya 360. Asli juga bermasalah itu. Jadi doa. Sadar bahwa Tuhan turut bekerja dalam hari-hari hidup kita tuh. Tahu berdoa. Saya tidak berani tanya. Angkat tangan yang biasa berdoa. Saya tidak berani tanya. Biar Tuhan saya yang tahu.
kejujuran hati anak-anaknya yang manis-manis ini. Doa, karena kita percaya Tuhan turut bekerja di setiap waktu dalam perjalanan. Sedetik saja Tuhan tinggalkan kita, kita tidak ada arti. Kita suka menyanyi, Yesus itu hanya sejauh doa, hanya sejauh doa. Doa itu napas kehidupan. Berarti kalau berhenti bernapas, kecuali berenang. Berhenti bernapas sama dengan mati. Anda harus berdoa. Tadi sudah berdoa, biar Tuhan saya yang tahu. Saya tidak mau tahu dengan itu. Berdoa, karena Tuhan bekerja. Yang berikut saudara-saudara. Orang yang berdoa adalah orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa kekuatan dari doa itu adalah ketika kita sungguh-sungguh melepaskan untuk Tuhan yang atur. Sungguh-sungguh melepaskan. Bukan sungguh-sungguh berteriak. Doa yang sungguh itu bukan sungguh-sungguh berteriak. Satu rasa kurang yang lain bantu bilang Tuhan Tuhan tolong Tuhan. Tidak. Doa yang punya kekuatan adalah doa yang sungguh-sungguh lepaskan Tuhan ini atur seperti apa yang engkau mau. Maka Yesus mengajarkan kita berdoa. Kalau kamu berdoa akhirilah dengan jadilah menurut kehendakmu. Tuhan menjawab doa bukan karena tuntutan. Tapi Tuhan menjawab doa karena dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Amin. Maka berdoalah begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Seringkali orang pemalas berdoa itu kan dia berdoa sampai Pak saya sudah berdoa sampai. Ya itu karena Anda sementara paksa Tuhan ikut apa yang Anda mau. Tapi orang yang sungguh-sungguh berdoa adalah orang-orang yang tahu bahwa dia akan berdoa sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Jadilah menurut kehendakmu titik. Jangan pakai koma di situ. Tuhan jadilah kehendakmu Tuhan, koma. Tapi kalau bisa ikut saya pun mau. Tidak bisa. Menurut kehendakmu titik di situ. Cukup sampai di situ. Kalau kita berdoa. Lepaskan. Kadang-kadang kita berdoa tapi kita tidak melepaskan Tuhan atur. Saya pernah bilang banyak orang berdoa tapi tidak lepaskan untuk Tuhan atur. Bayangkan kalau saudara bawa batu satu karung di sini, batu akik, saudara pikul begitu. Terus saudara berdoa Tuhan kirim oto trek satu Tuhan. Datang oto trek satu kita bilang puji nama Tuhan. Kita naik di atas itu oto, yang harus dilakukan adalah kasih turun beban. Hanya orang gila yang sudah di atas oto karung masih di sini. Kasih turun. Orang yang berdoa adalah orang yang tahu bahwa kekuatan doa ada pada kepasrahan kita untuk Tuhan atur. Jangan sekedar cerewet dengan manusia, tapi cerewetlah sedikit dengan Tuhan. Banyak orang cerewet sekali, dia di mana orang sudah tahu. Kok memang dia ada di situ dan makanya beribut begitu. Tapi kita bilang sebentar lu doa makan, lu sembarang sah. Lu kira berdoa di lupung kawan. Tapi saya kira di sini tidak ada yang begitu. Ini pendoa semua ini. Lepaskan Tuhan. Nah puji-pujian kita. Saudara-saudara, puji-pujian itu sebenarnya terbagi dalam dua bagian. Dalam tata ibadah, dalam liturgi kita. Tata ibadah kita sebenarnya memberi pesan. Ada dua pujian sebenarnya. Puji-pujian yang kita sampaikan itu, satu kita sebut dengan primer. Yang satu sekunder. Tapi ini bukan sandang, pangan, dan papan. Bukan. Yang disebut primer adalah pujian bersama. Pujian bersama. Maka tolong pilih lagu yang semua orang tahu. Jangan pilih lagu yang kita tahu sendiri. Macam kayak artis-artis. Pilih yang kita semua tahu supaya semua juga bilang ya menyanyi. Kungju ikut menyanyi. Anak-anak kecil juga menyanyi. Kalau kita menyanyi sendiri itu bukan primer. Itu sekunder. Pilihlah lagu yang kita semua tahu. Jangan sampai kita beribut sendiri di situ. Orang kan tidak mengerti. Semua menyanyi. Dan dipastikan kita tahu dengan pasti. Lakukanlah yang terbaik dalam pujian itu. Yang kedua ketika kita sebut dia sebagai pujian sekunder. Itu yang tadi kita lihat KW menyanyi. Nanti sebentar ada solo. Pak Andis juga solo Ya, waktu saya tahu dia di situ.
Solo. Itu sekut. Untuk kita diberkati. Orang tua dulu selalu bilang begini. Puji-pujian itu adalah khotbah berirama. Khotbah berirama. Catatan pinggir daripada khotbah berirama ialah karena Anda ingin menyampaikan khotbah itu, Anda butuh persiapan. Bukan karena Anda penyanyi yang hebat. Persiapan. Anda butuh berdoa karena Anda akan memberkati orang-orang. Anda butuh menenangkan diri. Iya. Menenangkan diri. Kami satu saat dalam satu lagu masih di kampus dulu pas kami menyanyi, Pak Yewangu bilang begini, itu tidak ada arti lah. Kasih tahu kalimat-kalimat yang punya arti, apa artinya? Supaya memberkati orang lain. Kasih tahu sesuatu supaya mereka pulang dalam berkat. Sehingga seorang penyanyi bukan hanya show di sini. Bukan hanya tampil di sini. Bukan hanya menunjukkan bahwa dia seorang penyanyi. Suara kurang lebih hebat dari saya, jangan menyanyi. Tapi menyanyilah seperti untuk Tuhan, bukan karena kita mau show.